Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, Guru Bidang Studi Ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran Ekonomi Gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan nafas Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak Ibu kelas 11, kembali lagi ya di pembelajaran ekonomi bersama Ibu. Hari ini untuk semester kedua, materi pertama adalah APBN. Singkatannya merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Mungkin kamu sudah tidak asing lagi dengan kata APBN ya. Kalau kamu dengar berita-berita pasti sering mendengar kata-kata APBN, alokasi APBN, distribusi APBN, berapa anggaran negara. Itu semua berasal dari pendapatan dan ataupun nanti belanja negara. Yang pertama, nah, apa pengertian APBN? Perhatikan. Ya, ini ada contoh APBN, contoh anggaran pendapatan dan belanja negara. Bisa kamu lihat di sini ada tahun, ada sebuah tabel, ada tahunnya, ada berapa pendapatan, kemana saja belanja negara, dan keseimbangan primer serta kemana-mana saja pembiayaan negara. Maka secara sederhana APBN adalah kalau kita anggaran, berarti anggar itu kan artinya perkiraan ya. Jadi APBN ini juga perkiraan. Kira-kira tahun ini akan kita alokasikan dana segini. Kira-kira tahun ini ya dalam satu tahun pendapatan kita segini. Itu anggaran. Makanya ini semua anggaran. Apakah ini nantinya realitanya segini? Belum tentu. Itu bedanya anggaran sama keuangan yang sudah dikeluarkan secara realitanya. Ini masih dianggarkan, diperkirakan. Maka APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, merupakan suatu daftar yang terperinci. Ya, ini secara umum aja. Nanti ada lebih rinciannya. Penerimaan perpajakan dari pajak apa aja, lebih rinci lagi juga ada. Jadi APBN itu panjang, bahkan sampai beberapa lembar, ya, terperinci dalam jangka waktu tertentu. Jadi APBN itu dalam satu tahun dianggarkan dana itu dari mana dan mau kemana aja dialokasikan untuk satu tahun. Ini ada tahun 2019, ada RAPBN, ada rencana. Rencana ini masih diajukan. Kalau sudah disahkan maka sudah menjadi APBN. Apa isinya? Yang memuat pendapatan negara dari mana saja dan belanja negara kemana saja. Yang pastinya tujuan APBN adalah untuk mencapai sasaran pembangunan dan dalam kurun waktu tertentu. Yang pastinya tujuannya yang gak muluk-muluk untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ini dia APBN. Jadi kalau kamu misalnya nanti bisa membaca ini, kita bisa lihat ada tahun 2019 RAPBN rencananya berapa, APBN yang disahkan. Belanja negaranya kemana aja? Ada belanja negara pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Jadi kan APBN itu kan nasional, negara, ya. Rupanya dari APBN ada dana yang dialokasikan untuk daerah, dari pusat ke daerah. Untuk apa, Bu? Kita kan menganut desentralisasi daerah ya, desentralisasi pemerintah. Jadi nanti ada transfer, ada dikirim dana dari pusat ke daerah, bukan hanya untuk belanja pemerintah pusat. Nah, selanjutnya keseimbangan primer. Keseimbangan primer ini dari mana? Dari selisih pendapatan negara dengan belanja negara. Kecuali belanja negara untuk pembayaran utang tidak dimasukkan di keseimbangan primer. Maka kalau kamu lihat dia keseimbangan primernya di sini dalam kurung, artinya defisit. Lebih besar belanja negara daripada pendapatan negara. Kalau kita review kembali kemarin ada kebijakan fiskal defisit, ya. Berarti pemerintah menganut kita harus memperbesar pengeluaran daripada pemasukan. Untuk apa itu kebijakan fiskal defisit? Iya, untuk mengatasi ekonomi yang sedang deflasi, yang sedang melemah seperti saat ini ya. Banyak sekali pengeluaran negara. Dirancanglah
tahun ini akan kita pembangunan yang besar-besaran, pembukaan lapangan kerja yang besar-besaran, maka semakin banyak pengeluaran negara daripada penerimaan. Ya, di sini dilihat kalau dalam kurung dia berarti defisit keseimbangannya. Oke, defisit berapa? 20,1 triliun. Nah, yang poin D ada surplus atau defisit. Maka anggarannya menganut anggaran defisit, kebijakan fiskal defisit. Ya, kalau dia di dalam kurung. Yang ke E ada pembiayaan anggaran. Ya, dia di luar dari belanja. Kalau belanja itu kegiatan-kegiatan yang rutin. Ya, misalnya kayak ada belanja bayar gaji pegawai, untuk subsidi, untuk membeli barang-barang peralatan kantor pemerintahan segala macam yang rutin, yang sifatnya rutin, maka dia dibelanja. Tapi kalau di pembiayaan ada pembiayaan utang, investasi, pemberian pinjaman, kewajiban, dan pembiayaan lainnya. Itu dia. Ini contoh dari APBN yang sederhana. Lebih rincinya ada. Nanti dirincikan pajaknya dari mana aja, penerimaan negara yang bukan pajak dari mana saja, ada panjang. Oke, yang jelas daftar terperinci bisa sampai 3 lembar kalau APBN. Next. Nah, kapan dan siapa yang membuat APBN? Perhatikan. Ada berita ya. Tanggal 29 September 2020 Paripurna DPR setujui Undang-Undang APBN 2021. Artinya apa? Pembuatan APBN pembuatan APBN itu ditentukan ataupun diatur di sebuah undang-undang. Selanjutnya, rapat paripurna DPR RI persetujuan APBN tahun anggaran 2021. APBN yang merapatkan Pak DPR, maka yang buat siapa? Gitu ya. Kok ada DPR? Bukan presiden yang buat, gitu ya. Jadi DPR itu, jadi siapa, kalau saya tanya lebih tinggi jabatan mana? Presiden atau DPR? Presiden atau MPR? MPR. Ya, itu tertuang itu posisi tertinggi dalam negara itu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Maka rakyat sebenarnya lebih tinggi jabatannya di negara ini. Makanya ketika kamu memilih, nantinya sudah mampu memilih legislatif, pilihlah dewanmu, perwakilanmu yang benar-benar kamu percayai. Karena besar perannya, dia membuat anggaran. Dia tahu, dia yang membuat anggaran, dia yang menentukan ini duitnya kemana aja. Bila kamu memilih nanti anggota DPR-nya yang tidak amanah, yang biasa sehari-hari mabuk-mabukan, main judi, main perempuan, bahkan mengeksploitasi sumber daya alam, ya ke situ juga akan dialokasikan dananya untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Karena mereka yang buat. Ya, kita lihat. Setiap tahun pemerintah bersama dengan DPR. Di sini pemerintah siapa? Presiden. Presiden dan menteri-menterinya. Dengan DPR. Siapa ketua DPR kita? Ibu apa? Puan ya? Puan Maharani ya? Iya. Menyusun APBN yang dimulai tanggal 1 Januari. Jadi APBN itu disahkan tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember. Iya. Tahun yang bersangkutan. Jadi dari Januari sampai Desember, makanya ada sih istilah ya kan, kalau banyak kegiatan-kegiatan pemerintahan di bulan-bulan Desember, istilahnya ngabis-ngabisi anggaran. Itu biasa. Di akhir tahun pasti banyak kegiatan-kegiatan pemerintah untuk menghabiskan anggaran. Karena berakhirnya tanggal 31 Desember. Tutup bukunya tanggal 31 Desember. Buka bukunya 1 Januari. Berarti yang buka ini sering ya. Ini sering. Kalau kita bicara materi APBN, pertanyaan yang sering masuk soal-soal itu ini. Siapa yang nyusun, siapa yang buat, tanggal berapa dimulai, gitu. Ya.
Penyusunan APBN didasarkan pada pasal 23. Pasal 23 ayat 1, 2, 3 amandemen Undang-Undang tahun 90 Undang-Undang Dasar 1945. Ini juga makanya saya merahin. Ya. Bagaimana mekanismenya nanti kita lihat. Apakah pemerintah dan DPR satu meja langsung dari nol ngebahasnya? Tidak, ya. Yang ketiga, APBN ditetapkan dengan undang-undang. Ditetapkan dengan undang-undang, perhatikan ya. Berarti penyusunannya harus dengan persetujuan DPR. Yang ketuk palu DPR. Jadi kata Bu Puan, bapak-bapak, ibu-ibu, ketua dan anggota MPR, sepakatkah kita menyetujui APBN 2021? Sepakat. Kalau cocok sama mereka ya kan, cocok untuk di kantong mereka segala macam, wallahu alam, ketuk palu mereka. Anak-anak ibu yang menentukan uang negara kemana aja, berapa besar porsi untuk pendidikan, berapa besar porsi untuk kesehatan, untuk bantuan sosial, mereka yang tahu, mereka yang buat. Ya, jadi besar, peran mereka besar. Sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 23. Ini sering masuk. Ya. Next. Nah, tujuan dan fungsi APBN. Segala sesuatu yang dibentuk ya, pasti bertujuan sesuai dengan maklumat negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu, Bu? Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ini logo kita, padi dan kapas. Ya, kalau padi, kalau yang makmur berarti pangan, sandang, papan pangannya itu terpenuhi. Ya, kalau kapas berarti pakaiannya sudah terpenuhi, tempat tinggalnya sudah terpenuhi. Berarti kalau bagian-bagian primer kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi, pemerintah mengartikan masyarakat sudah makmur dan sejahtera. Ketika masyarakat sudah tidak memikirkan lagi, sudah tidak pusing lagi besok mau makan apa, ya, kan masih banyak ya besok kita makan apa ya, berarti belum makmur, gitu maksudnya. Kalau besok nggak pusing lagi mau makan apa, berarti sudah makmur dan sejahtera. Tujuannya itu, ya, penyusunan APBN bertujuan untuk meningkatkan, menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kamu tahu nggak? Jadi kemarin tuh saya ketika membuat ini, saya ketik di Google gambar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tidak keluar gambar yang spesifik menggambarkan apa bagaimana kesejahteraan rakyat. Yang keluar itu malah petani. Yang keluar gambar sawah. Yang keluar gambar pemerintah-pemerintah daerah yang tujuan ke daerah, ke masyarakatnya. Tidak tergambar bagaimana sih kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Artinya hingga detik ini, detik semalam lah ya, saya ngecek kayak semalam. Kenapa nggak tergambar? Karena memang belum tercapai tujuan itu. Kemakmuran masyarakat belum ada secara merata. Makanya nggak tergambar, di Google nggak tergambar. Definisi kemakmuran itu juga nggak tergambar. Abstrak memang negara ini. Ya. Nah, secara keseluruhan ya, berarti kalau keseluruhan dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya di Pulau Jawa. Penyusunannya didasarkan atas dasar berimbang dan dinamis. Berimbang kemarin kemana? Ya, berimbang berarti pendapatan dengan belanjanya seimbang. Kalau dinamis disesuaikan dengan kebutuhan negara. Ya, fluktuasi dia nggak tetap. Anggaran tahun ini belum tentu sama dengan anggaran semalam. Next, itu tujuannya. Maka apa fungsinya? Ada 6. Ya, otoritas, perencanaan, pengawasan, stabilitas, alokasi, distribusi. Ya, masukkan ke logikamu lah. Ya, belajar ekonomi masukkan ke logika. Tadi APBN di sebuah ada tabel ya, daftar terperinci, ada pendapatan dan belanja negara. Belanja negara tuh banyak. Berarti pengeluaran negara, ya subsidi, belanja pegawai, apalagi beli-beli pembangunan negara, beli-beli
penyediaan barang-barang publik itu diatur di belanja di APBN. Maka fungsi yang pertama dari APBN yang sudah dibuat itu otoritas. Dia punya otoritas APBN itu untuk mengatur kemana uang negara yang banyak itu, yang triliunan itu kemana aja. Ya, pemerintah memiliki kewenangan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan untuk setiap tahunnya. Gak boleh mengalokasikan dana yang tidak direncanakan di APBN. Itu fungsi otoritasnya. Gitu. Apapun yang direncanakan pemerintah, program-program yang ada di pemerintah butuh dana, maka harus bersumber, harus disesuaikan dengan APBN yang sudah disepakati. Itu otoritas. Yang kedua, fungsi perencanaan atau fungsi anggaran. Sebuah pedoman negara untuk merencanakan kegiatannya dan mengalokasikan sumber daya yang ada. Misalnya pemerintah mau merencanakan buat program pelatihan guru, khusus guru-guru ekonomi se-Indonesia. Perencanaan itu harus sesuai dengan APBN. Ada nggak anggarannya untuk pelatihan guru? Gitu ya. Jadi nggak bisa buat perencanaan. Makanya lama nih proses yang menjadi APBN, karena nanti di semua divisi. Ya, ayo kamu buat masing-masing kebutuhan kamu. Selanjutnya kita klopkan berapa kamu butuhkan setiap kementerian, setiap lembaga, itu nanti disampaikan. Yang ketiga, pengawasan. Menjadi pedoman untuk menilai kegiatan-kegiatan yang telah dirancang pemerintah. Sesuai nggak dengan apa yang telah ditetapkan? Itu pengawasan. Sesuai nggak? Apa yang direncanakan, apa yang dilaksanakan sesuai nggak apa yang telah dirancanakan. Itu APBN, fungsi pengawasan. Stabilitas. Negara kan nggak mau defisit, atau negara nggak mau inflasi deflasi ya. Inflasi nggak mau terlalu tinggi, tapi nggak mau juga deflasi. Maunya sedang stabil. Ya, diatur di mana tuh? Iya, di pendapatan dan di pengeluarannya. Kemarin sudah kita bahas di fiskal. Ketika inflasi, maka kebijakan apa yang dibuat? Iya, kebijakan surplus. Pendapatannya dinaikkan. Dari mana pendapatan dinaikkan? Dari pajak. Sehingga uang di negara, uang di masyarakat masuk lagi di negara. Tapi ketika lagi deflasi, ya, maka kebijakan apa yang diatur, yang ditetapkan? Kebijakan defisit, pengeluarannya lebih banyak. Makanya APBN itu supaya stabil. Ya, stabil ya. Anggaran pemerintah menjadi alat dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental, keseimbangan ekonominya negara, keuangannya negara. Melalui apa? Kebijakan fiskal itu, pendapatan dan pengeluaran, pendapatan dan belanja. Yang keempat ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, alokasi. Nanti bedanya apa Bu? Alokasi sama distribusi. Kalau alokasi, ini kan kita bicara APBN. N itu apa? Negara, nasional, pusat. Ya, maka dialokasikan dana dari pendapatan nasional negara itu dialokasikan untuk penyediaan barang-barang dan jasa-jasa publik secara nasional. Nanti ada APBD, beda lagi uangnya. Ini APBN, maka untuk kebijakan dan anggaran publik. Nah, tapi kalau distribusi, dia didistribusikan untuk daerah-daerah. Makanya tadi kan di kolom itu ada transfer ke daerah. Fungsi APBN berguna untuk mencapai rasa sama. Jadi dari pusat didistribusikanlah ke daerah-daerah, sehingga daerah-daerah juga punya kemampuan keuangan untuk membangun daerahnya. Sehingga memiliki rasa kesamaan akan uang negara itu. Terciptalah kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Ini dia fungsinya. Kita lanjut. Nah, dari mana saja sumber pendapatan negara? Ya, sumber pendapatan negara dari mana aja?
Yang jelas dari pajak. Ini nggak usah saya bahas hari ini, karena di bab selanjutnya kan kita bahas secara tuntas, biar tidak 2 kali, ya kan? Nah, penerimaan terbesar sampai 70% itu dari pajak. Yang menentukan siapa? Ya pemerintah. Bisa saja pemerintah menentukan penerimaan paling besar itu dari pendapatan non pajak, bisa. Misalnya penerimaan dari hasil ekspor migas, minyak dan gas, bisa. Tergantung kebijakannya. Ya, tapi kali ini dari pajak. Apa-apa saja pajak yang ditentukan? Ya, sumbernya ada pajak penghasilan, pertambahan nilai, kamu beli KFC ada PPN, itu masuk ke negara, masuk ke pusat. Pajak penjualan atas barang mewah, kalau kamu beli mobil Lamborghini ya, itu kamu kena pajak penjualan atas barang mewah. Pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dibayar setiap tahun itu masuk ke pajak pusat. Pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, bea masuk dan cukai. Ini pajak-pajak yang disetorkan ke pusat walaupun dikutipnya di daerah, jadi disetorkan ke pusat. Yang kedua dari mana? Dari sumber pendapatan non pajak, berarti yang bukan pajak. Apa Bu bedanya Bu? Kalau pajak dia sifatnya wajib, iuran wajib warga negara dan imbalannya tidak langsung diterima oleh warga negara itu pajak. Kamu bayar pajak bumi dan bangunan, fungsinya untuk apa? Ya pembangunan jalan, jembatan, halte, ya pembangunan infrastruktur. Apakah ketika kamu bayar pajak itu langsung kamu mendapatkan jalan baru? Belum tentu ya. Itu makanya tidak langsung pajak. Tapi yang bukan non pajak nggak ada paksaan, nggak wajib setiap periode. Contohnya apa? Keuntungan BUMN, harta terlantar, retribusi, denda kepentingan umum, penyewaan barang milik pemerintah kepada pihak swasta. Jadi ada pajak, penerimaan non pajak dan hibah. Hibah ini pemberian dari negara lain ataupun dari lembaga lain baik dalam negeri dan luar negeri. Kalau hibah itu bukan pinjaman. Berarti apa hibahnya? Pemberian cuma-cuma. Bantuan, misalnya Indonesia lagi kena musibah besar-besaran dibantu oleh negara lain, hibah tanpa ada kontrak khusus. Ini adalah 3 sumber pendapatan negara. Next. Nah, apa-apa saja jenis pengeluarannya? Ada 2. Pertama, pengeluaran pemerintah pusat. Ya. Ada berdasarkan organisasi, maka pemerintah pusat itu untuk kementerian lembaga atau negara dan untuk non kementerian lembaga. Kalau kamu lihat tadi di tabel ada belanja negara K-L, berarti belanja untuk kementerian dan lembaga. Jadi uangnya itu digunakan oleh kementerian untuk kepentingan kementerian atau lembaga negara. Atau juga ada untuk non kementerian dan lembaga negara. Itu berdasarkan organisasi. Kalau berdasarkan fungsinya, ya pengeluarannya banyak nih. Bisa untuk pelayanan umum, pertahanan, ketertiban, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan, fungsi perlindungan sosial. Ini cukup kamu tahu aja. Kamu cukup tahu membedakan berdasarkan organisasi yang mana, berdasarkan fungsi ini, dan yang ketiga adalah berdasarkan jenis. Ada belanja barang. Belanja barang itu barang-barang untuk keperluan pemerintahan. Contohnya pemerintah beli mobil DPR itu belanja barang. Penting ya, penting kali mobil DPR. Selanjutnya belanja pegawai. Itu digunakan untuk apa? Bayar gaji pegawai yang PNS ya. Bayar THR-nya, enak lah pokoknya di pegawai. Bayar asuransinya, semua yang berurusan dengan pegawai. Ada belanja modal. Ini untuk membeli alat-alat, misalnya beli tanah yang baru gitu ya, atau beli mesin-mesin produksi. Pokoknya untuk modal-modal produksi, memproduksi. Kan ada BUMN kita. Nah,
Alat-alatnya itu dari APBN pembeliannya. Jadi kalau pernah lihat mesin ada mereknya di situ APBN. Kadang juga ini kalau saya dulu sekolahnya negeri ada kursi itu mereknya APBD. Nah, berarti itu dibeli dari uang daerah, pendapatan daerah. Itu juga ya, pembayaran bunga utang. Udah berutang, bayar utangnya juga ada tadi pembayaran. Nah, bayar juga bunganya. Subsidi. Subsidi ini apa? Bantuan. Belanja hibah. Kita memberi, kita menerima hibah dan terkadang kita memberi hibah. Bantuan sosial, misalnya untuk pandemik ini ya, bantuan-bantuan untuk pendongkrak ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir belanja banyak lain-lainnya. Ini jenis-jenisnya. Ini belanja rutin. Ini sering masuk. Yang termasuk belanja rutin, kecuali katanya itu sering masuk, adalah satu soal setiap tahunnya. Next. Yang kedua, transfer daerah. Jadi belanja pengeluaran negara itu yang pertama untuk pemerintah pusat itu sendiri. Selanjutnya uang yang ada itu untuk ditransfer ke daerah. Ditransfer ke daerah, dikasih ke daerah beberapa persen. Yang pertama ada dana perimbangan. Maka dana perimbangan ini dana bagi hasil. Yang pertama dana bagi hasil. Dana perimbangan ini adalah dana yang ada di dalam APBN diberikan kepada daerah. Jadi kan dari pusat ke daerah ke provinsi, supaya daerah itu memiliki kemampuan untuk mengelola daerahnya. Berapa besar persentasinya? Setiap daerah memiliki persentasi yang berbeda, diatur dalam undang-undang. Kalau dana bagi hasil dari APBN ke daerah berdasarkan persentasi. Jadi untuk Medan, Sumut dengan DKI Jakarta berbeda berapa yang dikasih uangnya. Ini semua kena. Kalau yang dana bagi hasil, namanya bagi hasil. Dibagi-bagi hasil pendapatan negara. Gampang ya, mengingatnya dana bagi hasil ya dana dari pusat dibagi-bagi. Kan ada hasil dari BUMN tadi dibagi-bagi. Dana alokasi umum dari APBN untuk pemerataan kemampuan keuangan. Ini juga dibagi-bagi untuk daerah-daerah. Dan alokasi khusus, kalau umum kan semua kegiatan. Kalau khusus hanya kegiatan-kegiatan khusus. Misalnya di Sumut lagi ngadain MTQ nasional, dikasihlah dana dari APBN ke Sumut untuk mendanai kegiatan khususnya. Apakah Sumatera Barat mendapatkan juga? Kan nggak khusus dia, kan nggak umum anggarannya, tapi khusus. Paham ya? Dana perimbangan, ada dana bagi hasil, dibagi hasil negara dibagi-bagi ke daerah, itu sederhananya ya. Ada dana alokasi umum berarti semua dapat untuk semua kegiatan, dan dana alokasi khusus hanya khusus kegiatan khusus yang tapi kegiatan di daerah itu sesuai dengan tujuannya pusat kayak gitu. Kayak MTQ nasional itu ya. Dan yang kedua, dana otonomi khusus dan penyesuaian. Jadi ada daerah-daerah khusus di Indonesia ini, yaitu ada dana otonomi khusus bagi provinsi Papua dan Aceh. Kenapa mereka khusus? Karena mereka yang paling pengen kali melepaskan diri dari Indonesia. Nah, maka dikasihlah mungkin agak berlebih dananya untuk Papua dan Aceh. Bahkan sampai ada isu ya kemarin ya, pernyataan resmi bahwa Papua sudah melepaskan diri, itu hoax. Dana penyesuaian apa? Yaitu dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Ya, yang kayak saya tadi katakan bilang, ada kegiatan pusat dikerjakan di daerah, maka dikasihlah transfer dana penyesuaian. Yang ketiga, dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Beda lagi dananya. Jadi ada dana umum untuk semua provinsi, di semua daerah, ada khusus
untuk Papua dan Aceh ada yang istimewa. Penyelenggaraan keistimewaan DIY. Apa istimewanya? DIY ini nggak ada gubernurnya. Dia keraton Jogja. Ya, dia kerajaan masih. Istimewanya itu. Nggak pernah ada pemilihan daerah di Yogyakarta. Yang keempat, dana transfer lainnya. Dana untuk melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang terakhir, dana desa. Ini yang sering dipeributkan. Ya, dana desa. Kemana ini dana desa ini? Dana desa itu dana dari pusat APBN dialokasikan, didistribusikan untuk pembangunan desa. Disinilah sering terjadi penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh, bisa itu kelurahan ataupun kepala desanya. Korupsi, seharusnya itu digunakan untuk membangun desa, seperti perairan desanya, pupuk sawah, ya, pembangunan desa lah pokoknya, air, listrik, tapi disalahgunakan. Jadi ini transfer daerah, gitu. Next. Nah, belum yang terakhir ya. Mekanisme penyusunan APBN. Ada 3 tahap. Pertama tahap pendahuluan, yang kedua tahap pengajuan, penetapan dan pembahasan, dan yang ketiga tahap pengawasan, ya. Pendahuluan, pengajuan, pembahasan dan pengawasan. Mekanismenya. Jadi gini. Pertama gini. Saya ilustrasikan gini, setiap divisi, setiap lembaga, setiap kementerian, kalau nasional ya berarti kementerian, nanti kalau daerah berarti dinas, ya. Kementerian, lembaga dikasih kewenangan masing-masing. Dalam 1 tahun mau buat program apa, berapa dana yang dibutuhkan, mereka buat masing-masing. Itulah disebut dari pemerintah, presiden. Ya. Setelah itu muncullah disebut sebagai RAPBN. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Diajukan ke DPR tertinggi. Jadi DPR disidangkanlah RAPBN yang sudah dibuat oleh kementerian dan lembaga. Selanjutnya, kalau DPR menolak, berarti menggunakan APBN yang tahun lalu. Tapi kalau diterima maka APBN undang-undang, maksudnya yang barulah. Ini juga sering. Apabila DPR sering masuk soal nih, pernah. Apabila DPR menolak RAPBN maka menggunakan undang-undang yang kapan? Undang-undang APBN yang tahun lalu. Ya. Berarti kalau dia sudah diterima APBN-nya, dikembalikan untuk dilaksanakan oleh pemerintah atau presiden atau kementerian. Yang melaksanakan ini kan semua kementerian, yang bekerja itu kementerian, yang mengesah ketok-ketok itu DPR. Maka DPR itu tinggi jabatannya. Ya, ini mekanismenya. Jadi dari pemerintah buat masing-masing dulu RAPBN, baru ke DPR disetujui. Kalau tidak disetujui menggunakan APBN yang tahun lalu. Kalau disetujui menggunakan APBN yang baru. Kalau sudah disetujui maka dilaksanakan anggarannya. Next dan terakhir. Nah, yang terakhir adalah bagaimana pengaruh APBN terhadap perekonomian. Anggaran itu apa pengaruhnya? Yang pertama sebagai pedoman kegiatan pembangunan ekonomi. Ya. Jadi misalnya tahun ini kita mau fokus untuk pembangunan industri, maka pasti APBN itu di bagian belanja negara, porsi untuk pembangunan industri lebih besar. Ya. Jadi apa yang mau direncanakan ke depan tahun depan itu ditentukan di APBN.
Yang kedua, APBN dapat digunakan sebagai alat perbaikan ekonomi. Ya, seperti saya katakan tadi, ketika misalnya tahun 2020 ini deflasi ya, akibat COVID, ekonomi melemah. Maka dibuatlah kebijakan 2021, kebijakan anggaran yang defisit, lebih besar pengeluarannya untuk pendongkrakan perekonomian kembali. Ini ya, perbaikan perekonomian. Yang ketiga, APBN dapat mempengaruhi perubahan harga secara keseluruhan. Bagaimana bisa APBN mempengaruhi perubahan harga? Misalnya di APBN, di bagian subsidi BBM itu dihapuskan. Tidak ada lagi subsidi APBN, subsidi BBM. Maka kalau BBM tidak disubsidi, harga BBM akan mahal. Kalau harga BBM mahal, otomatis akan mempengaruhi seluruh harga barang-barang yang ada di Indonesia. Makanya berpengaruh ya anggaran itu. Makanya hati-hati memilih DPR nanti ya, karena mereka yang menentukan anggarannya kemana aja. Yang keempat, APBN dapat membentuk tingkat produktivitas perusahaan. Dari mana? Dari subsidi. Nah, misalnya juga atau dari pajak. Contohnya, pajak biaya ekspor itu diturunkan. Berarti kan biaya makin mengurangi biaya dari seorang eksportir. Kalau semakin sedikit biayanya, apa kemarin hukumnya? Iya, semakin meningkat produktivitasnya. Jadi mempengaruhi, ya. Ini pengaruh-pengaruh APBN terhadap perekonomian. Demikian nanti periode ke depan. Pertemuan selanjutnya kita masuk di APBD, konsepnya sama, hanya bedanya N sama D-nya. D-nya itu daerah, ya. Tuntas di APBN, silakan kalau bertanya silakan isi di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa di kolom ya, diisi kolom komentar. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini, sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.